Bapa di sorga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Engkau yang paling tahu siapa kami, apa yang sedang kami alami, dan hari-hari ke depan kami. Karena itu kami bersyukur, kami bisa mendengar firman-Mu yang akan menjadi pengarah bagi langkah kami, yang menjadi peneguh bagi apa yang kami rencanakan. Berbicara kepada setiap kami, karena kami rindu mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami berdoa memohon demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk boleh bilang sama kiri kanannya, saya diberkati, Anda diberkati. Shalom. Oke. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Ada 3 ayat. Dan kita mau merenungkan itu di dalam waktu yang singkat ini. Mari kita baca ayat yang pertama yang diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat. Mari kita membacanya di bagian yang ayat yang ke-6. Kita baca bersama 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku. Ada satu yang pamali, yaitu membicarakan kematian. Betul ya? Bahkan ada sedikit budaya yang kalau misalnya ada orang dimakamin, terus kita disuruh balik badan, nggak boleh ngeliat. Kenapa? Karena takut kesedot, takut kebawa. Jadi akhirnya tidak boleh melihat waktu peti jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Atau misalnya kalau naik ke hotel-hotel tertentu nggak boleh ada angka 4 di liftnya. Atau angka berapa? 13. Mengapa? Karena itu bicara tentang kematian. Tapi hari ini kita diajak sama Paulus untuk melihat kehidupan bukan dari sekarang saja, tapi nanti di ujung. Dan buat Paulus kehidupannya itu udah pasti. Ayat yang ke-8 kita baca. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh saudara sekalian. Pagi ini Paulus mau mengajak kita melihat dari ujung. Dan di ujung itu adalah mahkota. Saudara sekalian, saya nggak tahu dengan kalian bagaimana. Tapi pagi ini saya mau mengajak kamu melihat perspektif ini. Billy Graham, seorang pengkhotbah luar biasa yang tidak pernah ada tandingannya. Siapa yang mendengarkan khotbahnya itu saudaraku. Hampir 100 tahun dia berkhotbah dengan setia. Dan sebelum meninggal dia minta kepada keluarganya dan kepada tim pelayanannya. Supaya di makamnya itu ditulis, di batu nisannya ditulis kata-kata ini. A preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ. Dia gak mau ditulis yang lain, dia pengen ditulis itu. Dan itu disebutkannya waktu dia masih hidup. Dosennya saya, pendeta Benny Solihin dan Ibu Mega istrinya, mereka sering komunikasi. Lalu kemudian mereka suka bicara, kalau gua mati duluan lu pengen gua nyanyi lagu apa? Dia bilang begitu. Lalu mereka bernyanyi dan sampai sekarang mereka tuh punya liturgi khusus kalau nanti tiba waktunya untuk meninggal itu. Dan kemudian mereka minta semua liturgi itu yang dibagikan. Aduh, bagi sebagian orang Pak Hendrikus amit-amit mungkin ya. Jangan bicara kematian. Paulus mengajar kita untuk melihat realita kematian bukan dengan kehampaan, bukan ketakutan. Tapi Paulus mau mengajak kita melihat di ujung sana itu mahkota. Di ujung sana itu mahkota, katakan mahkota, mahkota. Semua dunia mencari mahkota itu tapi tidak bisa membelinya. Tuhan sediakan bagi seseorang yang berjalan di treknya, di ujung sana mahkota. Itu sebabnya Paulus tuh bicara tentang ini tuh dalam konteks pertandingan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Tahun ini kita sudah menghabiskan 319 hari pada hari ini.
Atau 7.500 sekian jam. Saya nggak tahu kalian memakai itu untuk apa. Dan ada 46 hari ke depan untuk kita mencapai 2026. Saudaraku, waktu ini begitu singkat dan saya dan saudara dipastikan berjalan ke sana, saudaraku, dan melihat di ujung sana bukan kehampaan, bukan kesia-siaan, bukan bencana, tapi mahkota. Bagaimana caranya? Lalu Paulus bilang, kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau kita mau melihat mahkota, maka pastikan kita bertanding, bukan hanya berlomba dengan waktu, tapi bertanding dengan baik, dalam pekerjaan yang baik, dalam hal yang baik. Kalau bicara tentang hal yang baik, pekerjaan yang baik, Paulus itu selalu menghubungkan dengan rencana Allah. Contohnya, Roma 8:28 kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi waktu bicara tentang kebaikan Allah, itu bicara tentang rencana Allah. Jadi kalau misalnya Paulus bilang mari kita bertanding dalam pertandingan yang baik, itu artinya pertandingan yang sesuai dengan rencana Allah. Semua orang di dunia ini punya rencana, punya keinginan, punya kerinduan. Dan mereka bisa berlomba-lomba. Ada yang gak puas dengan S1, pengen S2, pengen S3. Ada teman saya, saudaraku, namanya itu temannya Pak Aseng ya. Namanya itu dia belakangnya banyak, masternya banyak sekali. Siapa ya namanya ya, The Fatherless tuh. Ya, nah S2-nya banyak banget, betul ya? Ada MPD-nya ada, MTH-nya ada, terus apa panjang sekali. Ada orang yang berlomba kayak begitu. Ada orang yang berlomba untuk mendapatkan harta. Ada yang berlomba dengan yang lain. Baik, it's okay selama ada di dunia ini. Tapi saudara sekalian, apakah itu rencana Tuhan dalam hidupmu? Itu yang menjadi kunci buat Paulus untuk kita bisa melihat mahkota itu. Kita baca lagi Efesus 2 ayat 10. Kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sekali lagi kalau bicara tentang pertandingan yang baik, hal yang baik, saya ingin melakukan hidup saya yang baik. Maka Paulus selalu kaitkan dengan rencana Allah. Paulus selalu kaitkan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Mungkin kau mengerjakan hal yang baik, tapi Tuhan gak minta itu untuk kamu lakukan. Dalam kacamata ini, engkau belum mencapai pekerjaan baik itu. Engkau belum mencapai pertandingan yang baik itu. Banyak orang yang baik dalam kategori di dunia ini suka memberilah, suka menolong, baik. Tapi dalam kategori rencana Allah, belum tentu apa yang mereka kerjakan itu diterima atau dikehendaki Allah karena Allah menciptakannya mereka. Kalau begitu, apa pekerjaan baik? Di dalam Alkitab diurai, tapi secara singkat dalam waktu yang singkat ini saya mau bicara 2. Pekerjaan baik atau hal baik atau pertandingan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, mengenal Tuhan. Lalu mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus supaya waktu kita meninggal, kita itu bisa tetap bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Karena rencana awal Allah untuk menciptakan Adam dan Hawa adalah untuk hidup bersama-sama dengan Adam dan Hawa dan keturunan selama-lamanya di sorga. Cilakanya Kejadian pasal 3, manusia berdosa sehingga manusia terpisah dengan Allah. Lalu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan itu, menjadi jembatan buat manusia kembali ke rencana awal Allah, kembali kepada pekerjaan baik Allah. Jadi yang pertama yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah dalam track ini mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Supaya satu kali ketika kita meninggal dunia, kita tetap bersama-sama dengan Allah. Sebab dia berjanji di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Nah saudara sekalian, Allah ingin setiap saya dan saudara pada ujungnya itu mengalami mahkota, bukan kebinasaan. Dan mahkota itu ada di sorga yang mulia. Itu sebabnya Tuhan udah kasih jalannya, yaitu percaya pada Yesus Kristus. Karena Tuhan begitu baik dan menginginkan kita berjalan dalam keadaan yang baik. Sampai kepada akhirnya hidup bersama-sama dengan Allah. Sampai selama-lamanya kemudian kita ada di sorga.
Pagi ini kalau ada yang belum yakin tentang hal itu, saya suggest Alkitab berulang kali jalan menuju ke sorga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan itu adalah rencana Allah untuk hidupmu. Mengenal Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya setelah kematian kita hidup di dalam Dia selama-lamanya. Jadi pastikan dalam pertandingan ini ujungnya adalah mahkota, yaitu sorga. Kalau ditanya siapa yang mau sorga, pasti semua mau ya. Tapi apakah semuanya pasti di sorga? Nah, kalau begitu tolong lihat kiri kanannya. Pasti ke sorga ya. Pasti ke sorga ya. Mungkin saudara punya solusi yang lain. It's okay. Tapi Dia yang datang dari sorga berbicara. Dialah satu-satunya jalan menuju sorga. Pekerjaan baik yang lain adalah saudara sekalian menjadi berkat di dalam dunia ini. Di sana di ujungnya mahkota, di ujungnya sorga. Lalu sementara menanti itu saya nggak tahu berapa puluh tahun lagi. Saya dan saudara diminta untuk menjadi berkat. Diminta untuk menjadi teladan. Diminta untuk menjadi orang yang berbagi saudara sekalian. Jadi kekristenan tidak mengenal kita beramal supaya dapat sorga. Nggak mengenal begitu. Sebaliknya karena kita sudah punya sorga. Sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang baik. Maka waktu kita menantikan menuju sorga. Kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang mulia, berbuat sesuatu yang baik buat orang lain. Oke? Banyak kepercayaan yang lain menimba kebaikan di sini supaya mudah-mudahan dapatkan sorga. Tapi kekristenan lain. Engkau percaya pada Yesus Kristus, engkau melihat sorga. Engkau mendapatkan sorga. Engkau mendapatkan mahkota itu. Dan waktu masih hidup di dalam dunia ini, mari kita mengerjakan sesuatu yang memancarkan sorga itu. Beberapa bulan ini banyak yang meninggal dan rekan-rekan dekat. Salah satunya adalah dua orang ini. Satu pendeta Dedi Wikarsa itu melayani di GKY Makassar. Lalu satu lagi itu pendeta Marojahan. Atau kalau misalnya teman-teman gak kenal dia, kenal anaknya kali ya, Jerome Pauline. Nah sebelum meninggal beberapa waktu mereka buat vlog. Dua-duanya itu sakit. Ada penyumbatan darah, ada sakit jantung dan sebagainya. Lalu mereka ketemu, bicara tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa, memperpanjang usia mereka. Itu ada link YouTube-nya, saudara bisa lihat. Mereka bicara bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita dan Dia mampu memperpanjang usia kita. Dokter bilang gak bisa, tapi Tuhan bilang bisa. Lalu kemudian saudaraku beberapa saat kemudian pendeta Dedi Wikarsa meninggal dunia. 2 minggu kemudian pendeta Marojahan sejabat meninggal dunia. Oh, mungkin kita ada yang berkata, sopur makanya jangan bicarain kematian. Kasihan banget. Oke, saya terima itu. But saya mau kasih tahu, dua orang ini di ujungnya sudah jelas. Dia ada di sorga yang mulia. Mereka yang bilang menangisi kedua orang ini, menyesali kedua orang ini belum tentu ada di ujung sana. Itu sebabnya saudara sekalian Paulus mengajak kita memastikan kita, pastikan bahwa kita sedang bertanding dengan waktu tapi tujuannya sudah jelas dan ujungnya sudah jelas yaitu mahkota dan itu adalah sorga yang mulia. Saudaraku, saya rindu sekali semua kita satu waktu nanti, entah kapan itu saudaraku, mungkin bisa ratusan tahun kemudian. Saudaraku, kita berkumpul di satu hall yang besar di sorga yang mulia. Seperti visi yang ada di Wahyu. Semua orang dari segala suku dan bahasa berlutut menantikan sang raja duduk di atas tahta. Suatu penglihatan yang menyatakan bahwa hidup ini sangat berarti untuk diperjuangkan karena ujungnya adalah mahkota. Pastikan diri kita ada di sana. Tapi Pak Paulus nggak berhenti di situ. Paulus meminta kita bukan hanya tahu pertandingan yang baik, tapi meminta kita untuk mencapai garis akhir. Kenapa? Karena rupanya banyak orang tahu bahwa hidupnya sudah diselamatkan, tahu hidupnya sudah di dalam Tuhan, tahu bahwa hidupnya nanti akan ada di dalam kerajaan sorga. Tapi dalam perjalanannya itu mereka menyerah. Menyerah untuk berlomba. Menyerah untuk mencapai garis akhir. Sebab permintaan Tuhan kadang-kadang di luar logika. Tuntutan Tuhan, apa yang Tuhan minta itu terasa terlalu besar. Cuma kalau kita baca Alkitab saudara sekalian, Tuhan memang mengizinkan kita
berlomba dengan perjuangan. Dan tokoh-tokoh iman punya konteks perjuangannya sendiri. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya Nuh. Saudara kebayang nggak Nuh waktu itu nggak ada hujan, lagi kering-keringnya. Lalu Tuhan bilang, Nuh bangun bahtera, bangun perahu. Di mana perahunya Tuhan dibangunnya? Di tangkuban perahu. Buat bahtera di sana, di tangkuban perahu. Tuhan kalau buat perahu ya di tepi pantai dong, supaya bisa didorong dikit kemudian enggak, pasti akan ada air bah. Tuhan udah bertahun-tahun enggak hujan nih. Kalaupun hujan masa nyampe tenggelam tuh tangkuban perahu Tuhan. Saudaraku lihat enggak pergumulan daripada Nuh pada waktu itu. Waktu dia cerita sama istrinya, sama anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya waktu dengar, aduh si babe kunaon ya, stres bisnis lagi turun apa? Atau gimana nih? Wah bitcoinnya habis kali, mungkin dia stres. Lalu kemudian datang ke gereja buat proposal, buat prosata. Di sidang kemajelisan dibilang, saya mau buat perahu. Di mana? Di tangkuban perahu. Kenapa nanti akan ada hujan? Aduh Pak, logika. Kalaupun hujan itu paling tergenang ya bojong soang dah. Pagar sih tapi aduh masa tangkuban perahu Pak? Yang benar aja coba mikir, logika mikir. Kalaupun kemudian kamu buat di sana kumaha ngagotongna. Di mana lautnya? Saudara lihat bagaimana tension yang dialami. Saudara lihat betapa tidak mudah untuk menjelaskan itu. Saudara melihat bahwa mudah sekali buat dia berkata, aduh Tuhan nggak masuk akal. Please, hidup udah susah kayak gini. Engkau minta yang enggak lagi Tuhan. Tapi Nuh nggak milih begitu loh. Nuh bilang tetap ngerjain. Walaupun orang bilang orang gila. Kalau saya yang punya proyek ini, besok saya disidang sama majelis, ada sidang darurat. Membicarakan Pak Henrikus. Mungkin Pak Henrikus terlalu stres. Kita kumpulkan Diana Diakonia, Pak Henrikus butuh perawatan. Mungkin mentalnya sudah hancur. Kenapa? Karena visinya gak kelihatan saudaraku. Kenapa? Karena sesuatu yang Tuhan minta itu jauh dibandingkan daripada apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Yusuf, kamu ntar jadi pemimpin. Faktanya dia dijual ke Mesir. Bukankah di situ dia bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan enough is enough ya. Saya dijolimi sama kakak saya, it's okay lah. Memang gak menyenangkan. Tapi sampai kejual, lu di mana? Enough. Lalu kemudian sampai di Mesir, ada harapan dia disukai oleh Potifar. Lalu kemudian difitnah masuk penjara. Bukankah Yusuf bisa bilang, Tuhan gua udah coba semaksimal mungkin loh. Gua udah coba bertahan semua nyembah dewa, aku enggak. Sendirian lagi, kurang apa sih Tuhan? Saudara lihat bagaimana pertandingan ini memang tidak mudah. Bukan hanya buat saya dan saudara saat ini. Tapi sejak dulu memang tidak mudah. Musa 40 tahun di istana Firaun. Dan dia berkata, akulah pembebas orang Israel. Tiba waktunya saudara sekalian, akhirnya dia melakukan kesalahan dan dibuang oleh Tuhan, tanda petik 40 tahun nganggon domba. Saudara itu seperti saudara jadi CEO tiba-tiba jadi tukang renceng kopi saudara sekalian. Bukan saya mau merendahkan tapi saya mau perbandingkan jatuhnya kayak gimana. Saudara di titik itu waktu dia ngeliatin domba lalu kemudian Musa bilang, aduh Tuhan, gue salah apa sih? Kan gue baik, kan gue pengen membebaskan umatmu. Salah apa sih Tuhan? Itu orang-orang Mesir nyembah dewa, kenapa engkau gak hancurin? Malah hidupnya tambah makmur, malah hidupnya tambah baik. Gue salah apa sih Tuhan? Oh treknya Musa gak mudah. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, 4 bulan saudaraku. 40 tahun menjadi bukan siapa-siapa. 40 tahun saudara sekalian. Dan orang mungkin membicarakan di mana pangeran Mesir dulu. Yang namanya Moses itu, yang namanya Musa itu. Mana dia sekarang? Jadi gembala, domba. Bukan siapa-siapa. Gak usah dipandang mata. Mungkin diludahi, mungkin dipandang tidak. Begitu juga dan Daniel. Daniel masuk gua singa, bukan si singaan ini ya. Singa beneran saudaraku. Daud ngalamin hal yang sama.
So saudara sekalian, kalau kita berpikir, oke Tuhan, saya mau dalam pertandingan baik mengenal Engkau. Sekarang aku mau pengen jalan di atas karpet merah. Dan aku pengen berjalan dengan tenang sampai nanti terima mahkota. Never. Perjalanan ini perjalanan menentang arus. Perjalanan ini saudaraku menentang keinginan manusia. Perjalanan ini penuh dengan pergumulan. Penuh dengan air mata. Penuh saudara sekalian dengan susah payah. Jangan heran sebab di depan kita adalah Yesus yang datang ke dalam dunia di palungan yang hina, dihina, diinjak oleh orang-orang, diupayakan untuk bisa mati. Lalu kemudian dikejar-kejar sepanjang hidupnya, diupayakan untuk mati. Dan naik ke salib, Pak, saudaraku, bawa salib, naik ke salib, mati. Menerima mahkota duri, saudaraku. Perjalanan ini adalah perjalanan salib. Maka saya dan saudara diminta oleh Tuhan melalui Paulus bukan punya mental tempe, mental yang mudah untuk bisa ngambek sama Tuhan, tapi mental pejuang, mental yang sungguh-sungguh mau berjuang sampai akhir. Paulus bilang begini, kita baca 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, lalu dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini saya nggak tahu kamu seperti apa, tapi mungkin kamu ngerasa aduh susah banget itu. Susah banget untuk hidup bersama dengan Tuhan. Susah banget untuk melayani, aku udah enough is enough. Kemarin gue tidak dimengerti, dihina, ide gue dihina. Ide gue gak diterima, udah cukup. Ya Tuhan cukup, gue udah ngampunin dia 3 kali. Cukup Tuhan, cukup. Engkau ingin menyerah. Tapi siang ini Tuhan minta kamu tidak menyerah. Sebab perjalanan ini engkau sudah tahu mahkota ujungnya. Perjalanan ini mungkin perjalanan lewatin tanah yang becek. Tanah yang membuat kamu susah untuk bergerak. Tanah yang mungkin berkerikil, bahkan mungkin berkarang tajam. Waktu kamu melangkah, mungkin kamu tergores, kamu terluka, saudara sekalian. Tergantung dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan minta pagi ini untuk berjalan. Tuhan minta untuk kamu bangkit berjalan. Tuhan minta kamu untuk bangkit dan kemudian melewati itu semua. Tapi Tuhan, aku disakiti. Tuhan mungkin akan berkata, aku udah duluan disakiti. Tuhan, aku dihina. Kemudian Tuhan bilang, aku sudah dihina. Tuhan, aku sakit, aku lemah, aku gak berdaya. Tuhan bilang, aku sudah menanggung itu semua. Aku ada di sana. Saudara sekalian, perjuangan kita menyelesaikan pertandingan ini tidaklah mudah. Tapi Tuhan menyertai saya dan saudara sekalian. Kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Banyak orang berpikir. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam Tuhan itu sulit. Faktanya hidup tanpa Tuhan itu jauh lebih sulit. Karena tanpa kasih dan pengharapan yang sejati. Orang tanpa Tuhan, resourcesnya habis. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, Tuhan bisa buat resources yang baru. Kalau orang di dalam Tuhan, dia masih punya pengharapan karena ada pribadi yang mengasihi dia. Tapi orang yang di luar Tuhan tidak satu pun yang bisa stay untuk mengasihi dia. Mari teman-teman maju dalam pertandingan iman ini. Sampai garis akhir. Saya skip, ini kesaksian saya di KU1 tentang perjuangan di Sumba. Semua orang bilang ngapain jauh-jauh. Mahal, memang sudah miliaran. Untuk pekerjaan ini. Tapi hasilnya di tengah air mata dan di tengah keringat Tuhan munculkan. Kemarin wisuda 2 di Maranatha. 2-2-nya cum laude. 1 anak kita juga dulu, sekarang udah gak di gereja ini, master akuntansi, the best graduate. Sarjana, IPK-nya cum laude 4,0. Wah, tapi itu perjuangan bukan perjuangan sehari 2 hari. Perjuangan antara ragu, iya, maju, mundur, ingin ikut, menyerah, ingin maju terus. Saudaraku, perjuangan ini tidaklah mudah. C.S. Lewis juga ngalamin begitu. Dia pertama-tama percaya datang ke gereja menjadi seorang Kristen. Tapi waktu usianya masih kecil, ibunya sakit. Dia berdoa, Tuhan sembuhkan ibu saya.
Tapi Tuhan gak menyembuhkan. Akhirnya ibunya mati. Dia sangat sayang sama ibunya. Lalu dia bilang, karena mama saya mati, itu buktinya Tuhan tidak ada. C.S. Lewis ini saudara sekalian adalah seorang ateis. Dia mempropagandakan ateis pada zamannya sedemikian rupa. Namun saudara sekalian, Tuhan baik. Dan karena itu Tuhan memimpin sewaktu dia sudah dewasa bertemu dengan orang-orang yang cerita tentang Tuhan yang begitu baik. Dan kemudian dia melihat ada orang Kristen lebih menderita daripada dia, tapi tetap setia melayani Tuhan. Setia dalam bersukacita. Lalu kemudian akhirnya dia sampai dalam pertemuan pribadi dengan Yesus. Dan kemudian dia mengeluarkan 2 kalimat ini. Kehidupan dengan Allah bukanlah tidak ada masalah. Tapi kehidupan bersama dengan Allah itu adalah damai di tengah-tengah masalah. Hari ini mungkin engkau ingin terus berlanjut tapi engkau gak mampu. Temanku, itulah waktunya di mana engkau berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Mengapa? Tuhan adalah raja di tengah-tengah kekayaan kita. Tuhan juga adalah raja di tengah-tengah penderitaan kita. Dia adalah raja di antara kejayaan, dia juga raja di antara kemiskinan. 2 mahkota dia pernah kenakan saudara sekalian. Karena tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa membuat kita terpisah daripada kasih-Nya. Saudara sekalian, saya percaya kepada pengakuan iman ini buat saya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Problems are a sacred process in the presence of God. Masalah-masalah itu sebenarnya bukanlah Tuhan sedang menghukum saya. Betul mungkin itu adalah hukuman karena kebodohan dan dosa saya. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi sebuah proses yang kudus di dalam hadirat-Nya. Saya jelasin dengan kisah hidup seorang yang bernama Yakub. Yakub tuh pinter banget. Wah, brilian. Dia entrepreneur. Dan likiat. Dan suka nipu. Dia nipu bapaknya, dia nipu kokoknya, dia nipu pamannya. Tapi brilian. Misalnya begini. Satu kali dia pergi ke rumah Laban dan kemudian di pamannya dia naksir sama satu anak daripada Laban. Lalu Laban bilang, oke, kamu boleh ambil anak saya tapi syaratnya ya, kamu harus kerja. Lalu kemudian dimikir. Dan kemudian dia datang sama Laban. Laban begini ya, kamu gak usah upah saya dengan uang, upah saya dengan begini. Ini ada kambingmu ya, lalu kemudian kambingmu itu saya akan kawinkan. Dan keturunan kambing yang bertotol-totol itu milik saya. Kambing yang tidak bertotol-totol yang biasa yang seperti kayak begini nih, itu milikmu. Oke? Deal lah mereka. Karena buat Laban mana bisa kambing bertotol-totol kayak Dalmatian begitu. Tapi saudara sekalian, singkat cerita, itu Yakub saudaraku bisa menghasilkan lebih banyak kambing, domba yang ada totol-totolnya. Ada belangnya. Dan dia lebih kaya daripada Laban. Pertanyaannya saya adalah, dulu pakai teknologi apa ya? Ada dokter hewan di sini? Gimana caranya kambing itu, lalu kemudian dalam pernikahannya, kemudian totol-totol. Apa disilang sama Dalmatian gitu? Kan enggak. Lalu bagaimana caranya? Dan di Alkitab diceritakan bahwa Yakub itu memakai sejenis tanaman. Dan waktu domba yang makan dengan tanaman itu tuh nggak tahu gimana proses di otaknya dia. Ya karena kita bukan domba ya, kita nggak tahu ya. Prosesnya dia. Lalu waktu dia kawin menghasilkan anak yang totol-totol itu. Pinter nggak? Pinter. Belum ada teknologi, pinter. Tapi satu kali. Semua kepintaran yang gak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena dia menipu kokoknya, mengambil hak sulung. Lalu Esau marah sama Yakub dan Esau berkata, kemanapun aku ketemu engkau, kamu akan mati. Dan terpaksa Yakub mau pulang ke rumah bapaknya, ketemu dengan Esau di tengah jalan. Waktu dia naik ke bukit dan lihat pasukannya Esau, mati gua. Udah gak ada lagi jalan keluar. Gak bisa mundur. Semua kepikirannya dia, ide-idenya gak ada yang jadi solusi. Malam itu dia menyerah. Dia berkata mati gua. Waktu dia berkata begitu turunlah malaikat sorga. Dan mereka bergulat. Wah saudaraku, si Yakub yang merasa kuat ini terus bergulat. Dan berusaha untuk memenangkan pertandingan itu. Menjelang pagi saudaraku malaikat itu mau pergi. Kemudian Yakub sadar.
Yang berjuang dengan dia bukan manusia, tapi malaikat. Lalu kemudian malaikat itu memegang paha daripada Yakub dan paha Yakub akhirnya terpelecok dan kemudian dia menjadi pincang. Waktu dia melihat begitu, dia sadar ada satu kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Dia pegang jubah malaikat itu dan bilang, aku tidak mau melepaskan kamu sampai engkau memberkati aku. Lihat, apa yang membuat Yakub ada di posisi itu? Masalahnya. Siapa yang mengizinkan masalah itu menggiring Yakub kemudian sampai di titik itu? Allah. Seringkali kita melihat masalah itu karena Tuhan sedang menghukum engkau. Saya mau kasih tahu, ya mungkin karena kebodohanmu, karena dosamu, Tuhan menghukum engkau. Tapi hukuman itu Tuhan bisa buat menjadi satu proses yang kudus, di mana dia pengen bertemu dengan engkau. Dia pengen bersama dengan engkau. Dia pengen berjalan dengan engkau. Dia pengen memegang tanganmu. Karena dia pengen engkau sampai akhir menikmati mahkota itu. Hari ini mungkin engkau merasa, Tuhan kenapa aku punya masalah seperti ini? Mau gak kamu ngelihatnya dari perspektif yang lain? Ini cara Tuhan ingin membuat engkau mendekat kepadanya. Tuhan tahu masalahmu dan Tuhan gak memanggil kamu dan saya untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan tahu kita terbatas. Dia memanggil kita untuk berserah. Supaya kita bisa terus berjalan dalam pekerjaan baik ini sampai akhir. Would you like to come to him? Dan bilang, Bapa, saya gak bisa, saya gak mampu. Berkati saya. Ya Tuhan, I really need you now. Kita datang sama Tuhan yang tahu siapa saya dan saudara dan di mana posisi saya dan saudara saat ini. Bapa, kami datang kepadamu minta pertolonganmu. Betul Tuhan, kami gak bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kami. Kami terbatas, kami gak mampu, kami membutuhkan Engkau. Sama seperti Yakub, mungkin kami pernah mengandalkan, karena itu Bapa di sorga, kami mau datang kepadamu. Terima kasih karena Engkau memanggil kami, bukan untuk menyelesaikan masalah kami sendiri, tapi bersama dengan Engkau. Mungkin ada di antaramu teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan aku ada masalah seperti ini? Apakah Tuhan sedang menghukum aku? Apakah Tuhan sedang tidak menginginkan aku menyelesaikan perjalanan ini, pertandingan yang indah ini? Tuhan menginginkan hal yang sebaliknya. Tuhan menginginkan engkau menyelesaikan pertandingan hidup. Tuhan menginginkan engkau menyelesaikan sampai akhir dan menerima mahkota kehidupan itu. Maukah saudara saat ini menyambut kerinduannya itu? Jangan berjalan sendiri, jangan berlomba sendiri, jangan menanggung bebanmu sendiri. Siapa hari ini yang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Ini saya. Aku perlu Engkau dalam relasi aku dengan pasanganku. Aku perlu Engkau dalam bisnisku. Aku perlu Engkau di dalam karirku, masa depanku, anakku, penyakit orang tuaku. Aku butuh Engkau Tuhan. Tolong aku.
Engkau yang merasakan hal itu, taruh tanganmu di dada. Dan kita mau berdoa pada Tuhan, berserah kepada Dia, menyadari ketidakmampuan kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Jesus, we really need You. Bapa di sorga, tolong kami. Kami minta pertolongan-Mu. Kami minta anugerah-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Berkaryalah Tuhan. Kami gak bisa, Engkau yang bisa. Tolong kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang hari ini meminta pertolongan daripada-Mu. Dan kiranya tekad mereka Engkau sambut dan kasih karunia. Supaya apa yang menjadi pergumulan mereka, mereka boleh lintasi. Mereka boleh berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih. Kami berdoa, memohon semuanya ini demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.